Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelumnya izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama kakak Nufaisa Ramadan, biasa dipanggil Nufaisa atau Nufa, dari Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret. Tujuan adanya video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Gufron dalam mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Dan semoga materi yang kakak berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan dapat membantu teman-teman dalam proses pembelajaran, khususnya dalam materi konfigurasi masyarakat majemuk. Nah, sebelum masuk dalam materi inti dari video ini, kakak mau tanya dulu nih, kira-kira teman-teman ada yang udah tahu belum apa sih konfigurasi masyarakat majemuk? Atau masyarakat majemuk itu yang seperti apa? Oke, secara sederhananya, definisi dari masyarakat majemuk adalah kondisi atau bentuk masyarakat yang terdiri dari lapisan atau tingkatan-tingkatan dalam masyarakat itu sendiri, yang terdiri dari perbedaan agama, status sosial, ras, ekonomi, etnis, dan budaya. Sedangkan definisi masyarakat majemuk menurut Furnifal sendiri adalah kehidupan masyarakat yang berkelompok yang mereka berdampingan secara fisik tetapi terpisah-pisah karena adanya perbedaan sosial tanpa menyatu dalam satu unit politik. Baik, kemudian apa sih yang menjadi khas dari adanya masyarakat majemuk itu? Nah, ada dua hal yang menjadi khas dari masyarakat majemuk. Yang pertama yaitu adanya konflik dan yang kedua adanya pertentangan realitas sosial. Nah, sebagai contohnya, masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Nah, setiap suku bangsa pasti memiliki yang namanya pemahaman atau ideologi atau kepercayaan yang mereka percayai atau mereka pegang teguh dari mereka lahir hingga mereka dewasa, atau yang biasa kita sebut sebagai primordialisme. Nah, konflik bisa terjadi karena satu kelompok itu menentang kelompok yang lainnya karena merasa bahwa pemahaman atau ideologi yang mereka punya itu adalah yang paling benar gitu, sehingga terjadilah konflik antara kelompok satu dengan kelompok lainnya untuk mempertahankan kelompok masing-masing seperti itu. Nah, salah satu contoh dari masyarakat majemuk adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang masih menganut atau memiliki sistem masyarakat majemuk. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai suku bangsa yang masih ada di Indonesia, seperti suku Jawa, suku Sunda, Betawi, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu contoh real bahwa Indonesia masih memiliki sistem masyarakat majemuk. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konfigurasi masyarakat majemuk. Di sini, masyarakat majemuk dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu masyarakat majemuk dengan kompetensi yang seimbang. Kemudian yang kedua, masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Dan yang ketiga, masyarakat majemuk dengan minoritas dominan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai masyarakat majemuk dengan kompetensi yang seimbang. Nah, maksud dari bentuk yang pertama ini adalah di mana masyarakat majemuk itu terdiri dari sejumlah komunitas atau kelompok etnik yang terdiri dari masyarakat yang memiliki kompetitif yang seimbang. Nah, artinya adalah baik itu antar suku maupun antar budaya maupun antar aspek kesatuan yang lainnya itu berjalan secara seimbang. Jadi tidak ada yang dominan di salah satu pihaknya saja. Jadi secara ekonominya itu seimbang, kemudian secara pendidikan tidak ada yang terdiskriminasi dan lain sebagainya. Nah, contoh dari bentuk yang pertama ini adalah ada di Bali, di mana di Bali itu kan terdapat 3 etnis. Nah, ada etnis Bali, etnis Jawa, dan etnis Cina. Nah, secara sosial budayanya, 3 etnis ini budayanya itu berkembang secara seimbang gitu. Jadi tidak ada yang dominan di hanya salah satu suku atau etnisnya saja, tetapi mereka berjalan secara beriringan dan seimbang seperti itu. Selanjutnya yaitu bentuk kedua, masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Nah, bentuk kedua ini adalah kebalikan dari bentuk pertama, di mana masyarakat majemuk itu terdiri dari sejumlah komunitas atau kelompok etnis yang terdiri dari kompetitif yang tidak seimbang. Nah, jadi adanya masyarakat atau kelompok yang mayoritas itu akan lebih menguasai dibandingkan dengan kelompok yang minoritas, sehingga terjadilah dominasi kelompok. Nah, contoh dari bentuk kedua ini adalah ada di Bali, yaitu di mana masyarakat Bali itu kan terdiri dari 3 etnis.
ada etnis Bali, etnis Cina, dan etnis Jawa. Nah, secara sosialnya itu kan etnis Bali adalah yang paling mayoritas gitu dibandingkan dengan dua etnis lainnya. Nah, sehingga dalam sistem pemerintahannya etnis Bali ini dia lebih menguasai atau lebih memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dua etnis lainnya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu masyarakat majemuk dengan minoritas dominan. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan bentuk kedua, namun ini kebalikan dari bentuk kedua. Nah, di mana masyarakat majemuk itu terdiri dari sejumlah komunitas atau kelompok etnik yang terdiri secara tidak seimbang, tetapi justru ini yang masyarakat minoritas lah yang lebih berkuasa dibandingkan dengan masyarakat mayoritasnya gitu. Nah, contohnya ini juga ada di masyarakat Bali. Nah, di mana masyarakat etnis Cina itu lebih menguasai perekonomiannya di Bali dibandingkan dengan masyarakat etnis Bali yang secara sosialnya mereka lebih mayoritas gitu, tetapi secara ekonominya itu etnis Cina lah yang lebih dominan dalam menguasai perekonomian di Bali, seperti itu. Nah, dari materi yang kakak sampaikan dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terbentuk karena adanya perbedaan sosial seperti perbedaan agama, kemudian ras, budaya, etnis, status sosial, dan juga ekonomi. Nah, masyarakat majemuk ini sangat berbeda dengan masyarakat multikultural, di mana masyarakat majemuk itu lebih rentan kepada konflik, sedangkan masyarakat multikultural itu lebih cenderung kepada perdamaian. Nah, masyarakat multikultural ini merupakan bentukan dari adanya masyarakat majemuk, sedangkan masyarakat majemuk itu tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat multikultural, seperti itu. Terima kasih, semoga materi yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Cukup sekian, bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.